Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Lutfia Ramdhani dari Prodi PGSD, yaitu Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dengan NIM 214 Di sini saya akan menjelaskan tentang mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS dari jenjang kelas 5 semester 2. Tema yang saya ambil yaitu tema 5, jenis usaha dan kegiatan ekonomi, dengan subtema jenis-jenis usaha, subtema 1, dengan alokasi waktu 3 kali 45 menit. Baiklah, masuk di dalam materi. Yang pertama, jenis-jenis usaha. Dapat dilihat, sejak dulu hingga sekarang, setiap manusia berusaha mencukupi kebutuhan hidupnya dengan berbagai macam cara. Cara-cara yang ditempuh akan mendatangkan hasil untuk mencukupi kebutuhan dalam hidupnya. Kebutuhan hidup manusia antara lain makan, pakaian, perumahan atau tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, rekreasi, komunikasi, dan transportasi. Itu semua merupakan sebagian dari kebutuhan lahir atau materi. Tetapi untuk kebutuhan batin seperti harga diri, keamanan, ketentraman, dan kenyamanan juga merupakan kebutuhan hidup setiap manusia. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, ada beberapa kegiatan dan jenis-jenis usaha yang dapat menghasilkan barang dan jasa. Antara lain, 1. Pertanian. Kita mengenal berbagai bentuk kegiatan manusia dalam mengolah sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan hidup. Jenis usaha itu antara lain pertanian, perikanan, perkebunan, dan kehutanan. Usaha pertanian biasanya dilakukan di daerah pedesaan karena tanahnya masih luas. Tanah pertanian ditanami sayur mayur, buah-buahan, dan palawija. Lahan pertanian juga dimanfaatkan untuk perkebunan. Tanaman perkebunan diantaranya yaitu cengkih, karet, coklat, tembakau, kopi, dan kelapa sawit. Usaha di bidang peternakan merupakan lahan yang luas. Hewan-hewan yang diternakkan antara lain sapi, kambing, itik, dan ayam. Selain itu, ada juga peternakan ulat sutra, di mana kepompong ulat tersebut dapat menghasilkan serat bahan baku kain sutra. Kegiatan pertanian lainnya adalah perikanan. Usaha di bidang perikanan biasanya terdapat di daerah pantai, akan tetapi ada juga usaha perikanan yang dimanfaatkan seperti bendungan atau waduk. Bagian 2, industri. Industri adalah kegiatan mengolah bahan, baik itu bahan mentah maupun bahan jadi. Di dalam industri terbagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu ada industri besar dan ada industri kecil. Industri besar menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah besar yang termasuk yaitu biasa disebut sebagai pabrik baja, pembuatan mobil, dan perusahaan tekstil. Sedangkan industri kecil menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja yang tidak sama besar dengan industri besar. Contoh dari industri kecil antara lain pengrajin mebel, pembuatan tahu dan tempe, dan juga pengrajin keramik. Bagian 3, perdagangan. Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Kegiatan ini biasanya menggunakan barang atau jasa dari suatu tempat pada waktu tertentu, kemudian menjualnya ke tempat lain dengan tujuan memperoleh keuntungan. Melalui proses perdagangan ini, pemilik pabrik dapat melihat bahan baku yang dibutuhkan oleh pabriknya untuk diproses menjadi barang konsumsi. Tanpa adanya perdagangan, setiap orang harus memproduksi sendiri segala kebutuhan hidupnya. Misalnya, jika kita ingin mempunyai pakaian baru, kita harus menanam pohon kapas terlebih dahulu. Bagian 4, yaitu jasa. Jasa adalah segala aktivitas yang ditawarkan produsen kepada konsumen. Jasa tidak berwujud dan tidak menghasilkan apapun, tetapi memberikan pelayanan kepada konsumen. Jasa lebih mengutamakan keahlian dan keterampilan khusus. Contoh pekerjaan yang menjual jasa adalah guru, pengacara, dokter, montir mobil, pegawai bank, rumah makan, dan perusahaan perjalanan wisata.